Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, baik Anda yang di sini maupun yang di rumah, selamat pagi berkah dalem. Beberapa hari ini saya sedang senang mendengarkan sebuah lagu, judulnya Kapan ke Jogja Lagi. Cari saja sendiri, tapi intinya di bagian terakhir itu ada kata-kata Jogja itu tempat aku harus pulang. Yang di tengah-tengah ada ungkapan lain lagi yang mengatakan, kenapa saya harus pulang ke Jogja? Karena Jogja itu selo. Selo itu daerah Boyolali. Selo itu artinya santai, tidak terlalu kemerungsung. Di tempat ini, kalau gambaran tentang itu, lagu itu, di tempat ini kita menemukan bahwa tidak ada kata-kata waktu adalah uang. Orang masih punya waktu untuk kumpul, orang masih punya waktu untuk diterima, saling mendengarkan dan sebagainya. Di tempat ini pula bukan yang dipikirkan hukum rimba, yang kuat yang menang, tetapi di tempat ini orang menemukan suasana long tinulung, dongo dinungo, sambat sinambatan, yang intinya saling membantu satu dengan yang lain. Orang merasakan perasaan diterima di tempat ini pada zamannya mungkin juga, dan kita upayakan terus berjalan sampai hari ini dan yang akan datang. Perasaan diterima itu dalam bahasa Inggris diungkapkan dengan ungkapan yang sederhana, yaitu membedakan antara house dan home. House itu bangunan, house, atau yang kedua home itu artinya adalah tempat di mana orang merasakan ayem, lebih secara emosional. Di sana itu saya dalam bahasa Jawa lebih gampang ngangeni. Ngangeni itu tahu ya, membuat kangen, membuat orang pengen terus-menerus datang ke sana, karena tempat itu bagi saya adalah tempat yang membuat saya merasa diterima. Demikianlah dalam bacaan pertama kita menemukan ungkapan yang demikian. Tolong Bi, bacaan pertama ditampilkan. Dalam bacaan pertama dikatakan demikian, di tengah-tengah bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja menyongsong cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling, mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Melihat itu engkau akan heran dan berseri-seri, engkau akan tercengang dan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Yang menunjukkan kepada kita, semoga kita ini menjadi orang juga yang ngangeni. Setiap orang membutuhkan orang yang bisa menerima, merangkul, membuat dia merasa, ya saya kalau ketemu orang itu kok merasa ayem. Semoga kita juga punya orang yang membuat kita ayem, tetapi juga belajar berjuang. Semoga kita menjadi orang yang diterima sebagai home, tempat orang merasakan penerimaan. Demikianlah saya mau merenungkan 3 perayaan yang hari ini kita rayakan. Yang pertama adalah Epifani, penampakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu adalah pribadi yang dalam konteks pengalaman ketika masa kecil pun sudah menarik banyak orang, dan ketika ketemu dia orang berbahagia. Demikianlah kita menemukan gambaran tentang para gembala, kita menemukan hari ini gambaran tentang 3 raja dari timur, yang suasananya jauh berbeda dari suasana yang pertama ketika bertemu dengan Herodes. Orang merasa nyaman bersama dengan Yesus. Epifani, Tuhan menampakkan diri dalam diri kita. Semoga kita pun dalam upaya kita untuk mendekat kepada Tuhan, akhirnya merasa saya nyaman bersama dengan Yesus. Saya tahu tempat harus pulang, yaitu Yesus. Itu yang pertama. Sementara yang kedua adalah
Hari ini kita merayakan hari anak misioner yang intinya mengajarkan kepada kita jangan lupa mendidik anak-anak untuk semakin beriman. Pendidikan anak-anak untuk semakin beriman itu ya gambarannya sederhana. Bacaan pertama tadi, semoga pertama-tama untuk orang tua tugasnya adalah membuat anak ini selalu punya tempat untuk pulang. Dulu ada seorang bapak muda yang mengatakan demikian, Romo, saya pernah mengalami kekacauan hidup yang luar biasa, jauh dari Tuhan, jauh dari rumah. Tetapi pada suatu titik saya memikirkan, mengingat kembali kata-kata bapak saya yang mengatakan, nak, apapun yang terjadi, bapak akan menerimamu. Dan itu menjadi modal bagi dia untuk perubahan diri, tempat untuk pulang. Yang ketiga, kita hari ini mau bersama-sama dengan gereja, kita membuka tahun Santo Yosef, yang kemarin ketika malam tahun baru saya mengajak kita untuk merenungkan, dan saya mengulangi lagi renungan tentang Santo Yosef yang mengatakan demikian. Santo Yosef terkenal karena menjadi pribadi yang tersembunyi tetapi menjadi pendukung bagi Yesus. Santo Yosef adalah pribadi yang meskipun karyanya tidak besar, tidak terkenal, bahkan dalam kitab suci kita tidak menemukan satu kata-kata yang ungkapan langsung dari Yosef, tetapi karyanya nyata. Pribadi yang tersembunyi yang mendukung kehidupan Yesus. Dalam hidup kita masing-masing, mari kita mengingat-ingat pribadi-pribadi yang tersembunyi yang mendukung kehidupan kita. Kalau Anda menjadi tentara, siapa yang mendukung? Saya masih mengingat orang tua, saya mengingat orang tertentu yang membantu kehidupan saya, proses saya sampai di tempat ini. Kalau Anda menjadi seorang apa-apa, setiap pribadi memiliki pribadi-pribadi yang tersembunyi yang mendukung kehidupan kita. Demikian pula kita harus mengingat hal yang kedua, yaitu bahwa kita pun pada saatnya harus menjadi pribadi yang tersembunyi, yang tidak tampak, tidak dikenal, tetapi mendukung kehidupan orang lain. Kalau Anda mengingat anak-anak Anda yang sudah di tempat lain, mereka sukses di sana, Anda turut serta di dalamnya. Berbahagia karena boleh menjadi pendukung bagi kehidupan orang lain. Siapapun itu, dimanapun itu. Kami menjadi Romo, salah satu yang diajarkan kepada kami adalah saya selalu senang kalau melihat keluarga-keluarga yang bahagia. Menjadi Romo itu tugasnya adalah menjadi pendukung keluarga-keluarga. Kalau keluarga-keluarga bahagia, kita bersyukur gereja ini bisa menjadi seperti Santo Yosef yang tersembunyi tetapi mendukung kehidupan banyak orang. Santo Yosef, tahun Santo Yosef mengingatkan kita untuk mengingat orang-orang yang tidak tampak tetapi mendukung kehidupan kita dan menyediakan diri untuk menjadi pribadi yang tidak tampak tetapi mendukung kehidupan orang lain. Demikianlah saya menutup permenungan ini dengan membacakan beberapa bagian dari sebuah surat Patris Corde, judulnya dari Paus Fransiskus untuk membuka tahun Santo Yosef. Beliau mengatakan demikian: betapa banyak orang berlatih tentang kesabaran tiap hari dan menanamkan harapan dengan berupaya untuk tidak menebar kepanikan tetapi tanggung jawab bersama. Sifat seorang bapak adalah sabar, menanamkan harapan, dan tidak mudah panik. Panik itu biasanya dihubungkan dengan ibu-ibu, maka ramai. Salah satunya, tetapi tidak selalu. Yang kedua dikatakan demikian: betapa banyak bapak, ibu, kakek, nenek, guru menunjukkan kepada anak-anak melalui sikap kecil sehari-hari bagaimana harus menghadapi krisis dan melewatinya dengan mengubah kebiasaan dan mendorong orang untuk belajar berdoa. Sifat seorang bapak.
sabar, yang kedua mendorong dalam doa. Dan sifat ketiga dikatakan demikian, betapa banyak orang yang berdoa, berkorban, dan mendoakan demi kebaikan semua orang. Peran-peran yang tersembunyi tetapi nyata. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, pesan misa minggu ini adalah tentang bagaimana kita mengingat pribadi-pribadi yang tanpa kita sadari menjadi pendukung kehidupan kita dan menyediakan diri untuk menjadi pendukung bagi hidup orang lain. Dunia ini akan menjadi semakin damai ketika orang menemukan tempat untuk bersandar, home, tempat orang merasakan nyaman. Semoga kita memiliki orang-orang yang membuat kita nyaman dan kita menjadi pribadi-pribadi yang bisa menjadi tempat bersandar, terutama untuk orang-orang terdekat di antara kita. Kita hening sejenak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.